Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin musliman, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur mengawali majelis ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah taala kita bertemu kembali dalam kajian menelaah kitab-kitab para ulama yang penjelasan-penjelasan kitab itu berkisar tentang ibadah sholat. Yang sebelum ini kita sudah membahas sebelum ini bahkan beberapa bab dalam buku Ikhtilaf seputar sholat, dan kita akan lanjutkan pada buku Ikhtilaf seputar sholat jilid yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita bersolawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin muslimat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ini kita pernah membahas tentang buku Ikhtilaf seputar salat jilid pertama. Dalam buku jilid pertama ini terdapat 5 bab yang sudah banyak kita bahas beberapa pertemuan sebelum ini. Nah, kali ini kita akan membahas dan membedah buku jilid kedua masih dengan judul yang sama, Ikhtilaf seputar salat. Nah, di jilid 2 ini ada lebih kurang 6 bab. Kalau jilid pertama 1, 2, 3, 4, 5, maka di jilid kedua ini bab 6 sampai bab 11. Insyaallah akan terus kita kaji apa-apa saja yang terkandung dalam buku ini. Nah, sekilas kita akan menerangkan tentang bab-bab yang terdapat dalam buku jilid 2 ini. Yang pertama, jilid ke-6 atau jilid 2 bab ke-6-nya. Dalam buku ini dibahas tentang sebab-sebab ikhtilaf. Nah, kenapa terjadi ikhtilaf? Itu ada beberapa sebab yang mesti diketahui oleh kaum muslimin. Karena kita tidak bisa menghindar dari perbedaan pendapat, kita juga mesti tahu kalau memang perbedaan pendapat itu sesuatu yang aksioma, yang sudah tidak bisa dielakkan. Tentu ada sebab-sebab mengapa perbedaan itu sampai terjadi. Maka di antara penjelasan dalam bab 6 ini dibahas tentang sebab-sebab apa saja sehingga ikhtilaf itu terjadi. Tidak mungkin ikhtilaf itu terjadi begitu saja tanpa ada sebab-sebab. Bahkan boleh jadi satu ayat, satu dalil sama tapi interpretasinya berbeda. Nah, itu di antara cuplikan dari mengapa terjadi perbedaan. Kemudian di bab yang ke-7, bab 7 itu berbicara tentang salat dan rukhsah. Salat ini yang setiap hari kita laksanakan ini sampai masanya kita tak bisa lagi melaksanakannya dengan normal sebagaimana biasa. Ada salat jamak, ada salat qashar, ada jamak dan qashar. Ada sholat menghormati waktu. Nah, ini kondisi saat sekarang ini sangat penting untuk menjelaskan perkara-perkara yang menyebabkan ada orang-orang yang tidak bisa sholat secara normal. Nah, bagaimana tinjauan dalam fikih Islam? Nah, maka dalam buku ini dijelaskan tentang bab rukhsah itu. Ada sholat orang yang melakukan itu tanpa berwudu, tanpa bertayamum, dikenal dengan istilah faqidut tahuraini, orang yang kehilangan 2 alat bersuci. Fa illam yajid ma'an wala tahuran wala turaban shalla li hurmatil waqti.
Orang yang tidak menemukan air, orang yang tidak menemukan debu untuk bertayamum, maka dia sholat untuk menghormati waktu. Nah, bagaimana kriteria hal-hal yang harus dipenuhi? Kapan seseorang itu tetap sholat walaupun tidak ada air, tidak ada debu, atau tidak memenuhi syarat sah sholat, tapi dia tetap wajib sholat. Nah, bagaimana penjelasan ini? Maka dalam bab 7 ini dijelaskan tentang orang-orang yang sholat menghormati waktu itu. Kemudian tentang kriteria safar yang membolehkan seseorang mengqashar, menjamak, kemudian berapa lama seseorang yang berada dalam perjalanan itu tetap boleh mengambil rukhsah atau katakan dia memilih untuk mengqashar atau menjamak, dijelaskan dalam bab 7 ini. Kemudian pembahasan dalam bab 8 ini terkait tentang sholat Jumat. Sholat Jumat, sholat yang diwajibkan kepada muslim laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Oleh karena itu perlu juga ada penjelasan bagaimana sholat Jumat itu jika terjadi pada kondisi yang tak dapat dilaksanakan. Seperti kondisi saat ini perlu penjelasan khusus tentang bagaimana sholat Jumat dilakukan atau tidak itu. Kemudian kondisi yang sering terjadi beberapa tahun sebelum ini, misalnya apabila Jumat bertepatan dengan Idul Fitri atau Idul Adha, seperti apa sikapnya? Apakah tidak perlu Jumat atau bagaimana hanya sholat zuhur saja? Itu juga dibahas dalam bab 8 ini. Kemudian pembahasan tentang sholat Jumat juga terkait tentang siapa yang wajib sholat Jumat, di mana dilaksanakan sholat Jumat, apakah mesti di masjid atau ada tempat-tempat lain yang dibolehkan juga melaksanakan sholat Jumat. Lalu ulama juga membahas tentang jumlah minimal orang yang sholat Jumat, apakah 3 orang, 12 orang, atau 40 orang, atau ada yang menyebut 50 orang. Nah, ini batas-batas minimal ini bagaimana landasan-landasannya juga tercakup dalam bab 8 di buku ini. Ada pembahasan tentang masbuk di dalam salat Jumat. Bagaimana ketentuan orang masbuk dalam salat Jumat? Memang ini termasuk sesuatu yang jarang dibahas. Karena pada umumnya kita tahu bahwa hampir tidak kita lihat ada orang yang masbuk. Tapi andaikan terjadi, nah bagaimana ketentuannya? Apakah dibenarkan? Bagaimana ketentuannya? Apakah dia ketika melanjutkan rakaat berikutnya dia tetap melaksanakan 1 rakaat sisanya, atau kalau dia masbuknya 2 rakaat dia dapati setelah i'tidal dia melaksanakan 4 rakaat? Nah, di sini dibahas dalam pembahasan bab 8 salat Jumat. Kemudian bab 9 ini tidak kalah menariknya. Kenapa? Karena pembahasan khusus di bab 9 ini terkait tentang sholat tarawih. Sholat tarawih ini banyak persoalan, mulai dari persoalan bagaimana jumlah rakaatnya. Ini sejak dulu sampai sekarang terus terjadi perdebatan. Maka di bab 9 ini dijelaskan, ada yang menyebut 8, 12, ada yang 36, ada yang bermacam-macam penjelasan ulama tentang ini, dan ikhtilaf-ikhtilaf itu dibahas secara tuntas, rinci, dengan dalil-dalil yang terperinci. Bisa kita akan bahas nanti di kesempatan yang lain untuk bab-bab berikut ini. Kemudian tentang sholawat di sela-sela rakaat tarawih. Salat tarawih 2 rakaat, kemudian nanti ada lagi salawat itu dari mana sumbernya, kemudian bagaimana para ulama membahasnya, itu pun dibahas dalam bab 9 buku ikhtilaf seputar salat ini. Kemudian ada lagi orang mempersoalkan tentang hukum 4 rakaat 1 salam. Apakah benar? Apakah boleh melaksanakan salat tarawih itu 4 rakaat 1 salam, atau harus melaksanakan 2 rakaat 2 rakaat? Itu juga dibahas oleh para ulama. Dalam hal ini nanti ada pembahasan dari berbagai mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan mazhab Hambali. Nah, kemudian lagi terkait juga dengan salat witir. Kaitannya dengan witir di dalam salat tarawih, di penghujung salat tarawih itu dibahas
tuntas tentang masalah witir ini. Yang ke-10, bab 10 ini berbicara tentang sutrah. Persoalan sutrah ini belakangan ini sangat serius. Ada yang mengatakan ini bahagian dari sebuah kewajiban, sampai-sampai merasa tidak sah sholatnya jika tidak ada sutrah. Tapi bagaimana para ulama? Jumhur ulama misalnya mengatakan itu bab wilayah sunnah, hukumnya sunnah. Tapi ada yang mengatakan itu sebuah kewajiban, sampai ada yang memahaminya itu jika tidak ada sutrah di depannya, dia akan berlari mencari tempat ke depan untuk ke dinding, karena dinding itu dianggap sebagai sutrah. Nah, itu tentang pembahasan sutrah. Mungkin barangkali pembahasan sutrah ini akan lebih detail lagi tentang ukuran tingginya berapa, apakah garis itu termasuk sutrah atau tidak. Lalu jarak antara orang yang sholat dengan sutrah itu berapa jaraknya. Nah, bagaimana ketentuan seputar sutrah ini akan dibahas dalam bab 10 di buku Ikhtilaf seputar sholat ini. Nah, yang terakhir, judul Ikhtilaf seputar sholat ini, bab terakhirnya adalah bab yang ke-11. Itu berbicara tentang hukum seputar makmum. Nah, berbicara tentang hukum seputar makmum ini, mulai dari ketentuan yang harus diperhatikan oleh seorang makmum. Biasanya orang membahas tentang fikih sholat berjamaah misalnya, yang paling didetilkan itu bagaimana seorang imamnya harus seperti ini, harus seperti itu. Tapi jarang pembahasan itu membahas tentang bagaimana seharusnya seorang makmum, apa yang harus dilakukan oleh makmum. Apakah seorang makmum itu berniatnya harus menyatakan makmuman? Nah, itu dibahas dalam buku ini. Lalu kapan makmum membaca Al-Fatihah? Itu juga jadi pembahasan dalam pembahasan para ulama tentang bagaimana seorang makmum membaca Al-Fatihah. Hukum berbeda niat makmum dengan imam. Nah, ini penting bagi makmum suatu saat dia berada dalam kondisi yang dia ingin menjadikan orang di hadapannya sebagai imam. Apakah dia tahu atau tidak tahu? Apakah bisa orang yang sholat wajib kemudian makmumnya sholat sunnah, atau imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib? Nah, ini juga menjadi pembahasan dalam bab 11 ini. Bagaimana hukumnya beda niat makmum dengan imam? Itu dibahas. Apakah makmum sendiri di shaf terakhir itu dibenarkan? Apakah makmum sendiri di shaf terakhir itu dia menarik kawannya lalu dibawa ke sebelahnya, atau dia tetap sendiri saja di belakang? Nah, ini dibahas dalam buku ini tentang seputar makmum. Kemudian sesama masbuk, ada orang sesama masbuk, dia 2-3 orang, salah satunya setelah imam salam lalu salah satunya menjadi imam. Bagaimana ketentuannya? Apakah boleh seperti itu? Dan itu terjadi ketika kita lihat dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Jadi itu tentu ada pembahasannya secara khusus. Nah, apakah posisi makmum satu orang itu sejajar dengan imam? Maksudnya posisi makmum satu orang, imam dengan makmum, makmumnya cuma satu, apakah dia sejajar persis atau dia mundur ke belakang sedikit? Ini jadi polemik. Belakangan ini menjadi polemik. Dulu pada umumnya mundur ke sedikit ke belakang. Ini belakangan ini seperti ada pemahaman yang mengatakan harus sejajar. Nah, ini pembahasan ini dibahas dalam bab hukum seputar makmum di bab ke-11-nya. Apakah shaf orang dewasa dan anak-anak itu boleh digabungkan? Ada orang dewasa, anak-anak. Apakah anak kecil itu memutuskan shaf? Bagaimana penjelasan ulama tentang ini? Apakah seorang perempuan dewasa itu memang harus di belakang? Bukankah ada hadis yang populer, khairu sufufin nisa, sebaik-baik perempuan dewasa itu akhiruha, di belakangnya. Lalu apakah berlaku makna hadis itu bahwa perempuan dewasa itu harus di belakang, lalu anak-anak perempuan harus di depannya, lalu yang laki-laki sab orang dewasa di depan, anak-anak yang di belakang? Bagaimana penjelasan ini? Itu dijelaskan oleh Imam Nawawi yang dikutip dalam buku ini. Insyaallah kesempatan lain kita akan bahas per bab atau per kasus untuk membedah buku jilid 2 Ikhtilaf seputar salat ini. Barangkali ini pendahuluan untuk kita
kita diskusikan. Setelah beberapa kali pertemuan ini kita akan bahas tentang bagaimana ulama membicarakan tentang persoalan ikhtilaf seputar salat. Jilid 2 ini dibahas dalam 6 bab insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kelapangan rezeki, Allah berikan keberkahan umur sehingga kita bisa tetap mengkaji ilmu Allah, mendalami ajaran Islam ini sampai kita tetap bersemangat mengkaji ajaran agama ini dan istiqomah sampai akhir hayat kita insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.